Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Nafisa Syifa. Saya dari Kesejahteraan Sosial Angkatan 2024 dengan NPM 170310240006. Di sini saya akan merefleksikan 9 video seri Memahami Manusia. Oke, kita mulai dari video yang pertama, itu memahami manusia adalah hal yang penting karena banyak aspek kehidupan, termasuk kebijakan dan praktik sosial berkaitan langsung dengan manusia itu sendiri. Tujuan berdirinya suatu bangsa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Jika pemahaman kita tentang manusia keliru, maka tindakan dan kebijakan yang diambil pun bisa salah arah. Oleh karena itu, kita yang bergerak di bidang ini tidak boleh berhenti menggali pemahaman yang mendekati objektif dan kebenaran. Kita perlu terus mencari sumber-sumber terpercaya agar dapat memahami hakikat dan sifat manusia secara utuh demi menciptakan peradaban yang adil dan bermartabat di zamannya. Oke, video kedua dalam seri Memahami Manusia itu menyoroti perlunya paradigma baru dalam psikologi, khususnya psikologi Islam. Paradigma lama yang didominasi pemikiran barat dinilai belum mampu menjawab kebutuhan manusia secara menyeluruh, terutama dalam aspek moral dan spiritual. Contohnya, tinggi angka bunuh diri di kalangan lansia meskipun kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial mereka telah terpenuhi. Mengacu pada pemikiran Thomas Kuhn, ilmu pengetahuan harus terus berkembang dan terbuka terhadap perubahan paradigma agar dapat merespon realitas dan kebutuhan manusia secara lebih utuh dan relevan dengan konteks zamannya. Dan selanjutnya itu ada menekankan perlunya teori dan paradigma baru dalam profesi pelayanan kemanusiaan di Indonesia. Teori barat dinilai kurang mampu menjelaskan realitas manusia secara utuh, terutama aspek non-observable spiritual. Pendekatan empiris dan rasional dianggap terbatas sehingga dibutuhkan teori yang lebih relevan dengan konteks lokal dan mampu memahami manusia secara menyeluruh. Selanjutnya kita perlu mengganti teori lama yang tidak lagi mampu menjelaskan kompleksitas manusia masa kini dengan pendekatan yang lebih holistik. Psikologi awalnya hanya fokus pada aspek yang dapat diamati, lalu berkembang melalui psikoanalisis, behaviorisme, dan humanistik. Namun, pendekatan-pendekatan ini masih belum cukup memahami sisi mendalam manusia, seperti mengapa kebahagiaan tidak selalu sejalan dengan kondisi materi. Karena itu, para ilmuwan dan praktisi kemanusiaan perlu terus mencari pendekatan baru yang lebih relevan dengan realitas manusia, khususnya dalam konteks Indonesia, sejalan dengan semangat perubahan paradigma ilmiah seperti yang dikemukakan dalam The Structure of Scientific Revolution. Selanjutnya itu ada pentingnya worldview atau cara pandang sebagai dasar keyakinan asumsi manusia tentang diri, kehidupan, dan realitas. Cara pandang ini mempengaruhi cara seseorang memahami dunia dan berperilaku. Banyak ilmu tentang manusia kesulitan menjawab pertanyaan mendasar karena keterbatasan cara pandang. Oleh karena itu, menyadari dan memahami worldview sangat penting dalam kajian tentang manusia. Dan video ke-6 itu adalah pembuka bagian kedua seri Memahami Manusia dengan membahas makna kebahagiaan dan keberfungsian sosial sebagai tujuan pembangunan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keberfungsian sosial mencakup kemampuan individu dan sistem sosial dan dalam memenuhi kebutuhan, menjalankan peran, dan menghadapi tekanan. Menurut Bapenas serta tokoh seperti Bapto dan Aklis, keberfungsian sosial meliputi pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran, dan pemecahan masalah. Tantangan utamanya adalah menciptakan kondisi yang mendukung fungsi sosial individu dan keluarga yang akan dibahas lebih lanjut di video berikutnya. Oke, ini adalah bagian kedua dari seri Memahami Manusia. Dengan menekankan pentingnya pemahaman manusia secara utuh, terutama dalam profesi atau empowering di Indonesia, pembangunan nasional yang adil dan makmur membutuhkan teori perilaku manusia yang relevan dan kontekstual. Meski berbagai pendekatan psikologi telah berkembang, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang sistem keyakinan dan spiritualitas. Mengingat karakter masyarakat Indonesia, teori yang hanya mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial dianggap belum cukup.
diperlukan pendekatan yang juga mencakup dimensi spiritual karena manusia bukan hanya penyandang masalah tetapi juga pemecah masalah dengan spiritual sebagai fondasinya. Video ini menegaskan pentingnya memahami manusia dalam konteks peradaban, khususnya peradaban Indonesia yang religius dan berlandaskan sistem keyakinan. Pembangunan manusia harus mempertimbangkan tempat, waktu, dan nilai yang hidup di masyarakat. Dengan pendekatan helikopter view, manusia dipahami sebagai bagian dari sistem peradaban, di mana agama berperan penting membentuk nilai dan tujuan hidup. Untuk mencapai keberfungsian sosial yang utuh, profesi empowering perlu menggabungkan pemahaman biologi, psikologis, sosial, dan spiritual sebagai landasan membangun peradaban yang adil dan sejahtera. Di video terakhir ini, kita akan menutup dengan membahas fitrah dalam memahami manusia menurut Al-Quran. Fitrah adalah kesucian jiwa sejak lahir, keadaan manusia yang bersih dari dosa dan memiliki kecenderungan alami untuk mengenal Tuhan serta berbuat baik. Quran Surat Ar-Rum ayat 30 menegaskan bahwa manusia diciptakan sesuai fitrah Allah. Prof. Dr. Muhammad Uthman Najati menyebut fitrah sebagai potensi spiritual dan moral bawaan manusia. Pendekatan ini penting untuk memahami manusia dalam konteks pembangunan peradaban dan pemberdayaan khususnya di Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.